Salam otomotif para sobat dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan Wahyu Motor. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan sukses selalu, amin. Ini adalah proses penanganan Honda CR-V Gen 2. Jadi di sini kendalanya itu mesin tiba-tiba mati ketika sedang melaju, dan ketika dihidupkan itu tidak bisa hidup, dan ketika dipaksa dihidupkan starter panjang itu harus ditahan gasnya, itu baru bisa hidup, tetapi tidak bisa stasioner. Dan setelah dilakukan scanner, di sini juga muncul kode DTC-nya, yaitu DTC-nya P0341 ya. Penyebab dari DTC P0341 itu adalah ini, bagian noken as yang intake. Di sini jadi kendalanya itu karena aktuatornya ini tidak ikut bergerak mengikuti gerakan noken as ya. Di sini coba saya putar noken asnya, ini bisa diperhatikan, ini noken asnya berputar, tetapi untuk aktuatornya yang dapat rantai timing ini tidak ikut berputar. Jadi seperti ini. Nah, ini noken asnya bisa berputar maju mundur, tetapi aktuatornya itu tidak ikut berputar. Ini yang mengakibatkan top timingnya itu jadi kurang tepat, jadi susah dihidupkan dan mati tiba-tiba. Jadi pada intinya di sini yaitu aktuator VVT-i ini posisinya itu macet, tidak kembali pada posisi semula. Di sini yang perlu dilakukan yaitu membongkar bagian aktuator. Di sini untuk melakukan pengecekan jalur oli dari sensor OCV, oli control valve. Nah, di sini ada jalurnya, yang lubang dari noken as ini adalah jalur oli, ini tembusnya ke sensor OVC, tepatnya di sini. Nah, jadi kalau jalur oli ini bermasalah, mungkin mampat atau kotor, tidak lancar, maka akan menimbulkan kode P0341 dan mesin susah untuk dihidupkan. Setelah semua dibersihkan, ini kembali dipasang seperti semula, karena sebenarnya kerusakan di aktuator itu sangat jarang terjadi ya. Itu kerusakan macet tidak kembali pada posisinya itu biasanya pengaruhnya bisa dari kualitas oli, dan bisa juga dari sensor OVC-nya yang sudah tidak maksimal dalam mengirimkan debit olinya. Jadi di sini saya pasang kembali setelah saya bersihkan. Kemudian untuk dicoba apakah trouble-nya sudah bisa teratasi. Dan setelah dilakukan pengerjaan seperti tadi, ini hasilnya mesin bisa dihidupkan dengan normal. Tetapi, nah ini ada tetapinya, ini tetapi cuma bisa hidup kisaran 2 menit, hanya 2 menit saja, kemudian mati kembali. Dan di scanner
itu muncul lagi kodenya P0341. Jadi trouble-nya belum selesai sampai di sini, dan pada akhirnya saya memutuskan untuk mengganti sensornya, yaitu sensor OCV-nya. Itu kemungkinan karena sudah lemah, jadi tekanan olinya itu kurang maksimal. Di sini saya lakukan penggantian. Dan untuk teman-teman yang belum tahu tempatnya, tempat lokasi dari sensor OCV itu adanya di sini ya. Nah, ini namanya sensor OCV. Jadi kalau ganti itu cukup mudah, tinggal kita buka baut pengikatnya, yaitu baut 10 ya, menggunakan kunci 10. Jadi sensor itu yang dilakukan penggantian untuk menyelesaikan masalah. Untuk bentuknya sendiri, bentuk dari sensor OCV itu seperti ini. Nah, ini kerjanya yaitu menyuplai oli dari sensor ini menuju ke aktuator ke noken as in. Nah, seperti ini bentuknya ya. Kalau di mobil-mobil lain itu namanya VVTi. Ini sensor OCV oli ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.